Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Sarenya, NIM 240102006, Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 2. Di sini saya akan mengajar tentang huruf Braille kepada anak berkebutuhan khusus, terlebih khusus anak tunanetra. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran agama Katolik. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, terlebih khusus sepanjang hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memulai aktivitas kami sebagai pengajar dan pelajar. Lindungilah kami ya Tuhan dari awal pertemuan hingga pertemuan ini berakhir. Doa ini kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, di sini juga saya akan memperkenalkan beberapa alat yang kami gunakan pada siang hari ini, pagi hari ini, yaitu Riglet. Ini namanya Riglet dan ini namanya stylus atau pena, dan ini kertas, namanya kertas karton. Sebelum memulai pada pengajaran, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai tulisan Braille ini. Jadi tulisan Braille ini memiliki sejarah yang panjang dan inspiratif. Sistem tulisan ini diciptakan oleh Louis Braille, seorang tunanetra asal Prancis yang mengalami kebutaan pada usia 4 tahun akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Meskipun tidak bisa melihat, Louis Braille menunjukkan kemauan kuat untuk belajar dan akhirnya memperoleh beasiswa untuk belajar di Royal Institute for Blind Youth di Paris. Perkembangan tulisan Braille juga, yang pertama itu pada tahun 1821, Kapten Berbier, seorang perwira artikel Napoleon, memperkenalkan sistem night writing atau tulisan malam yang menggunakan kode titik-titik timbul untuk berbagai informasi rahasia di medan perang. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama yang kami bahas itu mengenai huruf atau alfabet dari A sampai Z. Jadi Rita sebagai anak murid saya pada pagi hari ini, yang pertama kita itu mengenal titik-titik pada alfabet. Yang pertama huruf A. Jadi saya harap Rita mendengarkan apa yang saya sampaikan supaya nanti saya berikan contoh atau menyuruh Rita untuk menulis apa yang diinginkan. Oke. Yang pertama huruf A. Jadi huruf A itu sebelum kita memasuki alfabet, jadi yang pertama itu ada huruf besar. Jadi huruf besar itu titiknya itu titik 6. Setelah kita menyebut huruf besar itu titik 6, kita langsung menulis apa yang kita ingin sampaikan. Jadi huruf besar itu titiknya titik 6, huruf A itu titiknya titik 1, huruf I itu titiknya titik 2, titik 4, huruf U itu titiknya titik 1, titik 3, dan titik 6, huruf E titiknya titik 1, titik 5, huruf O titiknya titik 1, titik 3, dan titik 5. Baik, Rita, jadi alfabet itu nanti saya akan jelaskan dengan titik-titiknya. Yang pertama itu titik 1 itu menandakan huruf A, titik 1 huruf A, titik 12 itu huruf B, titik 14 huruf C, titik 145 huruf D, titik 15 huruf E, titik 12 dan 4 huruf F, titik 1, titik 4, titik 5 huruf G, titik 1, titik 2, titik 5 huruf H, titik 2, titik 4 huruf I, titik 2, titik 4, titik 5 huruf J, titik 1, 3 itu huruf K, dan seterusnya. Jadi kita langsung memberikan contoh tulisan. Jadi
Untuk menulis menggunakan huruf braille ini, kita itu tulisannya dari kiri ke kanan dan bacanya dari kanan ke kiri. Kita coba ya, Rita, kita coba ya. Oke. Yang baik-baik. Dari kiri ke kanan ya. Rita mau tulisannya coba tulis Agustus dulu ya. Tunggu. Kita tulis. Tunggu Rita. Ibu sudah lupa di mana dia punya materi ibu tulisnya. Oke. Yang pertama kita coba kasih contoh, tulis Agustus. Coba tadi itu titiknya titik satu. Oke, coba titik satu, G-nya itu titik 1, titik 2, titik 4 dan titik 5. Salah. Bukan Agustus ya. Coba September saja ya. Kita tulis September. S-nya itu titik 2, titik 3, titik 4, titik mana ibu lihat titik. Salah ini tangannya begini. Ini. S-nya itu titik 2, titik 3 dan titik 4. Sudah? E-nya itu titik 1 dan titik 5. P-nya itu titik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. P-nya itu sampai di T ya. T-nya itu titik 2, titik 3, titik 4 dan titik 5. 2, 3, 4, 5. Oke. E-nya itu titik 1 dan titik 5. M-nya itu titik 1, titik 3, titik 4. B-nya itu titik 1 dengan titik 2. E-nya itu titik 1, titik 5. R-nya itu titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 5. Oke. Mana ibu lihat cara penulisannya? Ini ya. Aduh, tidak kelihatan. Ini dia punya tulisan September. Sekarang kita coba suruh Rita membaca. Setelah apa yang ditulis, kita suruh dia membaca. Jadi tadi September, huruf S-nya di mana? Titik berapa? Titik 2, titik 3, titik 4. Ini 2, 3, 4. E-nya itu titik 1 dan titik 5. 1, titik 5. Oke. P-nya itu titik 1, titik 2. Mana titik satunya? Titik 1. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. T-nya itu titik 2. 2, 3, 4, 5. Iya. E-nya itu titik 1 dan 5. Iya, 5. Oke. M-nya itu titik 1, titik 3, titik 4. 4. B-nya itu titik 1, titik 2. E-nya itu titik 1, titik 5. R-nya itu titik 1, 2, 3, 5. Oke. Rita bisa tulis apel tanpa ibu kasih tahu tadi kan. Ini ibu sudah kasih tahu titik-titiknya itu. Coba kita tulis apel. Kira-kira apel itu titik-titiknya bagaimana? Dari kiri ya. Apel. A-nya itu titik 1. Iya, titik 1. Kalau P-nya itu titik 1, 2, 3, 5. 3, 4.
P-nya titik 134 sudah. 134 sudah. Oke, 134. Apel E-nya itu titik 1 dan titik 5. Titik 1 dan titik 5. Terus L-nya itu titik 1, titik 2 dan titik 3. Oke, sudah itu tulisan apel. Apel sudah. Sekarang ibu tulis, Rita coba membaca ya. Rita yang baca, ibu yang tulis. Jadi saya tulis, nanti dari Rita yang baca. Kita suruh Rita yang baca ya. Jadi anak tunanetra itu kalau baca dalam tulisan braille itu raba ya. Karena kita kan sudah tulis di sini, jadi mereka raba. Sabar ya. Ibu coba tulis di sini. Nanti Rita kasih tahu di ibu apa yang ibu tulis. Oke, kita coba suruh Rita coba baca apa yang ibu tulis. Ini ya, ini dari kanan ke kiri cara bacanya. Coba huruf-huruf apa aja yang ada di situ, coba. A, Ya, K, ya, U, ya, S, A, Y, A, ya, N, ya. G, Oke. I, B, U. Oke, betul. Jadi bacanya apa? Aku sayang ibu. Oke. Rita, kalau misalkan Rita bosan, Rita boleh menceritakan pengalaman Rita selama ini. Tidak ada bahasa, tidak. Oh, tidak. Oke. Jadi Rita itu jangan bosan-bosannya dengan ibu. Ya, jadi sekarang kita masuk ke tanda baca ya. Tanda baca itu Rita apa-apa saja. Coba Rita sebutkan tanda baca. Ada tanda titik, tanda apa lagi? Tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip buka, tanda kutip tutup, tanda kurung, tanda hubung, tanda garis miring, tanda apostrof, tanda lebih kurang, dan tanda bintang. Ya, tanda-tanda apa tadi? Ada tanda titik, tanda koma, ya, tanda titik 2, ya, tanda titik koma, ya, tanda tanya, tanya, ya, tanda seru, tanda kutip buka, ya, dan tanda kutip tutup, tanda kurung, tanda hubung, tanda garis miring, tanda apostrof, tanda lebih kurang, dan tanda bintang. Iya. Jadi Rita, tanda baca ini tuh memiliki titik-titiknya juga seperti apa yang sudah Rita tulis seperti apel tadi. A itunya kan titik 1. Tanda titik juga memiliki titik-titiknya. Jadi kalau tanda titik itu titiknya itu titik 2, titik 5, titik 6. Tanda titiknya itu berapa? 2, titik 5 dan titik 6. Iya. Kalau tanda koma itu tanda titiknya tanda titik 2. Jadi jangan lupa ya kalau tanda titiknya itu titik 2, titik 5, titik 6, tanda koma titik 2. Tanda titik 2 titiknya titik 2 dan titik 5.
tanda titik koma, titiknya titik 2 dan titik 5, tanda tanya, tanda titiknya titik 2, titik 3, titik 6, tanda seru, tandanya titik 2, titik 5, titik 3, titik 5, tanda kutip buka, titik 2, titik 3, titik 6, tanda kutip tutup, titik 3, titik 5, titik 6, tanda kurung, titik 2, titik 3, titik 5, dan titik 6, tanda hubung, titik 3 dan titik 6, garis miring, titik 3, titik 4, apostrof, titik 3, lebih ku, tanda lebih kurang, titik 2, titik 6, titik 3, titik 5, atau 2 petak, tanda bintang, titik 3, titik 5, titik 3, titik 5, titik 2, atau 2 petak. Jadi coba kita tulis aku anak pintar, nanti di belakangnya ada tanda titiknya ya. Kita coba ya. Rita bisa? Tidak. Mau ibu jelaskan lagi? Tidak. Oh, tidak usah dijelaskan. Tadi bilangnya tidak mengerti. Bukan tidak mengerti. Oke. Coba saya rasa perut sakit sama pikir saya nih. Sabar. Aduh, kenapa nih? Oke. Jadi coba Rita tulis tanda titik. Tadi titiknya berapa ini? Mana ke tangannya tulis? Oh ini. Oh dari sini. Coba tanda titik tadi angka titiknya titik 2, titik 2, titik 5, titik 6, titik 6 ya. Tanda koma itu titiknya titik 2. Iya. Oke. Tanda titik 2 tuh titik 25. Oke, sudah. Tulis berhenti pakai tanda titik belakang. Sekarang coba Rita tulis aku anak pintar pakai tanda titik di belakang ya. Kita coba apakah Rita bisa. Oke. Ini mana tangannya? Oke. Coba tulis aku anak pintar, di belakangnya ada tanda titik. Oke. Aku anak pintar. Titik belum tanda. Oh, tanda titik belum? Mana tanda titik? Tanda titiknya tadi angka berapa? 3. Bukan. 2, titik 5 dan titik 6. 2 titik 5. Ini. Ya, dan titik 6. ya. Sekarang coba Rita baca. Mana tangannya? Ya, ini kan tadi tulisannya aku anak pintar. Sekarang ibu tanya lagi. Huruf A itu tadi titiknya apa? 1. Iya. Kalau K, titik tanda titik bacanya bagaimana? Titik 1 dan titik 3. Iya. Kalau huruf U itu tanda titiknya berapa? Titik 1, titik 3 dan titik E? Nah, Rita konsentrasi. Titik 6. Sayang ibu. Aku anak pintar, maaf. Aku anak pintar. A tadi titiknya titik 1. Kalau N itu titiknya titik 1, titik 3, titik 4 dan titik 5. Pintar. Ini Rita sambil rabat sini titik 5. Oke. A titik 1. K titik 1 dan 3 Rita ini. Iya. Di 1 dan 3. P itu
titik 1, titik 2, mana ini? Oh, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Iya, aduh. Tuh. Oke, itu titik 2 dan titik 4, titik 2 dan titik 4. T itu titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5 ini. Ini Rita, mana sudah keput tangan, jangan raba sembarang ini. Iya, tuh. Sampai di T ya. A itu titik 1. Pintar. R-nya itu titik 1 ini. 1, titik 2, titik 3, dan titik 5. Oke, Rita sudah mengerti. Ya. Kalau belum biar Ibu jelaskan ulang. Sudah. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk di tanda desimal. Panas, biar Ibu jangan bosan ya. Sudah. Rita ini tanda desimal. Jadi tanda desimal itu titiknya ada titik 8 dan titik 3 dan titik 8. Titik 3 titik 8 itu titiknya titik 1, titik 4, titik 1, 8-nya titik 1, titik 2, titik 5. Oke. Sudah mengenai tanda titiknya sudah. Sekarang kita masuk ke tanda bilangan desimal. Jadi tanda desimal itu titik 4, titik 6. Dengar ya Rita, tanda desimal itu titik 4 dan titik 6. Ini itu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa angka yang berada di belakang tanda tersebut adalah angka pecahan perpuluhan, peratusan, dan seterusnya. Dalam tulisan biasa atau dalam ejaan bahasa Indonesia, tanda ini sama dengan tanda koma. Kita coba lihat contohnya. Contohnya 2,5 itu titiknya titik berapa ya Rita kira-kira? Jadi ini itu menjadi tugas ya buat Rita karena Rita belum tahu. Jadi contoh penggunaan tanda desimal itu 2,5 itu nanti titiknya titik berapa? Nanti ini tugas ya Rita ya, supaya minggu depan begitu kita mulai pelajaran lagi Ibu akan periksa tugasnya. Oke. Selanjut kita di bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu dibentuk dengan menggunakan tanda per titik, yaitu titik 3 dan titik 4. Tanda angka dibubuhkan di depan pembilang. Tanda angka juga dapat digunakan untuk menyebut tanda untuk bilangan yang terdiri dari kombinasi bilangan bulat dan pecahan. Tanda hubung, yaitu tanda titiknya titik 3 dan titik 6, digunakan antara bilangan bulat dan pecahan. Tanda angka hanya dibubuhkan satu kali di depan kombinasi bilangan tersebut. Jadi nanti minggu depannya pas pertemuan lagi kita Ibu kasih tugas buat Rita. Sekian pembelajaran kami pada siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ini, kita panjatkan dengan doa. Rita, apa kamu bisa memimpin doa? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya pimpin kita dalam doa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama, yaitu agama Protestan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu dari awal kami belajar hingga berakhirnya. Proses KBM kami berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami mau mengakhiri pembelajaran ini. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terus amin.